Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Untuk kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Bagaimana untuk hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin. Kemudian yang kemarin kita sudah membahas tentang materi teks eksposisi, dan sekarang kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sudah pernah dengar ya tentunya untuk tentang teks eksplanasi ini. Kemudian, untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pertemuan hari ini itu lancar. Teks eksplanasi. Menurut pengertian, teks eksplanasi adalah teks yang dijelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, atau lainnya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Gitu. Jadi teks eksplanasi ini menceritakan tentang proses terjadinya suatu fenomena. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada tujuan. Ada dua tujuan dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi itu bertujuan untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya teks ini dipakai pada teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Penjelasan yang diberikan pada teks akan menjawab segala pertanyaan yang mungkin dialami oleh banyak orang di suatu wilayah. Untuk fenomena sosial, teks ini akan memberikan gambaran secara lengkap hingga pembaca tahu harus melakukan apa. Selanjutnya untuk masalah sosial, pembaca akan tahu jika dia di suatu wilayah sedang gempar peristiwa yang sedang dibahas tersebut. Misalnya kasus LGBT yang melibatkan artis atau kasus kerusuhan rasial yang penuh dengan konspirasi, atau sekarang yang sedang di ambang daunnya itu adalah kasus COVID-19 yang menimbulkan banyak orang yang meninggal dunia atau sakit yang berterusan, begitu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu menjelaskan sebab atau akibat suatu peristiwa. Tujuan utama pembuatan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi hingga semua mengundang banyak perhatian orang? Adakah faktor internal, eksternal yang menyebabkan peristiwa itu hingga menyebabkan dampak yang sangat-sangat luas? Teks eksplanasi juga akan menjelaskan beberapa dampak besar dari peristiwa. Apakah ini bertahan lama atau sebentar saja? Dengan melihat akibat yang ditimbulkan, suatu kelompok masyarakat atau pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Kemudian slide selanjutnya, ciri. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu ada 4. Yang pertama ada struktur terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian yang kedua ada informasi berdasarkan fakta dan data. Yang ketiga bersifat objektif. Kemudian membahas mengenai pengetahuan peristiwa. Ini ada 4 ciri-cirinya, bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk yang pertama itu struktur. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kalian sudah tahu interpretasi ya. Dijelaskan satu-satu dulu. Yang pertama itu teks eksplanasi pasti memiliki struktur pernyataan yang umum, sebab akibat, dan interpretasi.
Pernyataan umum mengenai peristiwa yang terjadi ditopang dengan sebab akibat dan diinterpretasikan dengan analisa mengenai peristiwa tersebut sebagai kesimpulan terakhir untuk menyatakan peristiwa di teks eksplanasi itu. Kemudian yang kedua itu ada informasi berdasarkan fakta dan data. Penjelasan harus disertai dengan segala bentuk data-data akurat yang didapatkan. Data tersebut bisa diperoleh dari hasil penelitian wawancara, observasi, atau dari referensi-referensi buku ataupun dari internet, berita, dan sejenisnya ya. Data dalam teks eksplanasi ini harus bersifat fakta nyata di lapangan, di tempat. Oleh karena itu, teks jenis ini selalu berkaitan dengan peristiwa yang nyata. Itu untuk yang informasi berdasarkan fakta dan data. Kemudian bersifat objektif dan informatif. Bersifat objektif. Teks eksplanasi itu harus bersifat objektif. Jangan hanya ala kadarnya tanpa data dan tanpa fakta. Karena kalau tanpa data dan tanpa fakta itu tidak diperbolehkan, hanya melakukan hayalan atau perspektif belakang. Gitu. Meski dukungan dari realitas itu banyak, tapi jika tidak ada fakta dan data itu bukan termasuk ke dalam teks eksplanasi. Dan yang bersifat informatif. Teks eksplanasi harus bersifat memaparkan. Informatif yaitu memaparkan informasi secara jelas dan tanpa bersifat mengurangi atau mendoktrin. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Teks eksplanasi bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan yang jelas. Bukan hanya sekedar untuk hiburan dan sejenisnya. Namun teks jenis ini harus memberikan semua informasi dan pengetahuan yang dipaparkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi, beserta proses-proses sebab akibatnya. Jangan memasukkan unsur subjektivitas pada teks jenis ini, kecuali sebagai pendapat dasar analisis yang tepat. Gitu. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu ada fokus pada hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, kerusuhan, apalagi bencana yang bukan peristiwa, bukan berpartisipan manusia, yaitu yang real dari alam sendiri begitu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja aktif. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu dan kausalitas. Dan yang kelima, menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya berperan sebagai korban yang dikenali suatu tindakan. Predikat pada kalimat ini biasanya berimbuhan di atau ter. Gitu. Kemudian selanjutnya, struktur dari teks eksplanasi. Pernyataan umum atau general statement merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Itu merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelas yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Itu deretan penjelas. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi. Merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Itu merupakan struktur dari teks eksplanasi. Sudah paham ya kalian ya?
Dan untuk pertemuan kali ini, saya harap kalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian, tugas membuat contoh teks eksplanasi kemudian dipresentasikan di pertemuan minggu depan. Tenggat waktunya berarti 1 minggu. Apapun judulnya, terserah. Yang penting kalian membuat contoh teks eksplanasi dengan menggunakan struktur dan ciri-ciri yang tadi sudah saya jelaskan. Dan kemudian minggu depan dipresentasikan di depan kelas dengan tanpa minimal waktu ya. Yang penting kalian membuat contoh teks eksplanasi yang akan dipresentasikan minggu depan. Berarti tenggat waktunya itu selama 1 minggu gitu. Dan saya harap kalian mengerjakan semua dan kalian sudah paham apa yang saya sampaikan tentang materi teks eksplanasi. Begitu. Dan saya akhiri untuk kelas hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak kekurangan, dan saya berharap kalian bisa memahami materi dari teks eksplanasi ini dan kalian mengerjakan tugas yang akan disampaikan pada pertemuan minggu depan. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.